masalah kita kesimpulan kita. Yang tidak menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Dengan syukur dengan puji di hadapan Tuhan. Angkat suara saudara katakan oleh karena.
sukarela ya Tuhan Yesus. Purna bahana kata kaya rabastanda kata kaya raba. Kami berkatakan ya Tuhan, tempat ini adalah pintu gerbang surga-Mu ya Tuhan. Tempat ini menjadi tempat kesukaan Tuhan. Kami berkatakan atas tempat ini, kami deklarasikan kerajaan Tuhan yang didirikan atas tempat ini. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhan yang terjadi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tempat yang mengembangkan kanan dan ke kiri ya Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa bertobat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Menjadikan tempat ini menjadi rumah doa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Anda mengangkat tangan di atas bangsa Malaysia. Tuhan menetapkan kita atas bangsa ini menjadi berdoa. Tiap bangsa ini kita mengangkat tangan kita atas bangsa Malaysia. Shalom Malaysia, Shalom Malaysia. Berdoa bersama bangsa di mana Engkau kubuang. Sebab sejahtera bangsa adalah sejahtera-Mu. Kami sejahtera atas bangsa Malaysia. Kami berkatakan ya Tuhan Yesus, bukakan tingkap-tingkap langit atas bangsa Malaysia. Perekonomian bangsa Malaysia Tuhan pulihkan. Bangsa Malaysia menjadi umat pilihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sabah Sarawak Semenanjung, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan ya Tuhan Yesus kuasa atas bangsa Malaysia ya Tuhan. Pulihkan dari virus corona ya Tuhan Yesus. Kami berkatakan setiap suku kaum bangsa yang kepada Tuhan, memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saya mengatakan atas bangsa Indonesia. Orang bahannya yang karena basanda kata kaya apa. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati. Pemerintah bangsa Indonesia Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Damailah Indonesia, damailah Indonesia dalam nama Tuhan Yesus. Kau jauhkan ya Tuhan Yesus dari virus corona Tuhan Yesus. Kami berkata atas tempat ini Tuhan Yesus, bangsa Indonesia dimatikan kuasanya atas virus corona saat ini. Di dalam nama Tuhan tidak ada penyebaran lagi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pentakosta ketiga menyatakan atas bangsa Indonesia penuh yang terbesar dan yang terakhir menjadi bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengangkat tangan atas pemimpin-pemimpin gereja ya Tuhan, Bapak pembina kami ya Tuhan, Bapak pemimpin yang ditunjuk Raharjo, atas tak pengembalian keluarga ya Tuhan Yesus, atas pembala kami yang sepuluh Bapak Hani Andres, tak pengembalian semua keluarga Tuhan. Atas tempat ini Pak Thompson Lumpang Gaul serta keluarga, biarlah Tuhan Yesus damai Kau mengatas pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan Yesus. Nyatakan janji-janji-Mu ya Tuhan Yesus untuk diinvestasikannya bagi setiap kami ya Tuhan. Kami berkatakan Engkau yang mengangkat mereka menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Pelayanan mereka semakin mengembang ke kanan dan ke kiri di dalam nama Tuhan Yesus. Pintu yang terbuka atas pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sungguh baik ya Tuhan, lawat setiap umat-Mu yang belum hadir di tempat ini ya Tuhan Yesus. Semua Tuhan melalui Zoom ya Tuhan Yesus, melalui online. Kami perkatakan pengurapan Tuhan juga terjadi bagi setiap mereka. Lawatan Tuhan terjadi bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, lawat kami ya Tuhan. Bahkan saat ini kami memuji Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan. Kami percaya sukacita surga terus mengalir bagi setiap kami. Bahkan ketika kami berlari Tuhan Yesus, kami terus berlari dan mencari pemenang seperti pujian kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita katakan amin. Ya, berikan kemuliaan terbaik pada saudara-saudara itu sampai kepada Tuhan. Amin. Semua setiap kita amin. Saat ini kita memuji menyembah Tuhan. Coba lihat kiri kanannya dong, lihat kiri kanannya. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Haleluya.
Tuhan berkata di atas pujian penyembahan kita. Amin. Kita lebih berani menang apapun masalah kita, apapun pergumulan kita. Darah Yesus, Dialah yang terus menolong kita. Amin. Amin. Haleluya. Sebelum duduk, berikan kata-kata penyemangat buat diri kananmu. Tetap setia kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Kita tetap berdiri. Amin. Saudaraku, sama-sama kita deklarasikan. Dari mana itu, guys? Enggak. Mungkin lagi loading, kita dengarkan The Voice of Pentakosta. Amin. Silakan duduk saudaraku dalam hadirat Tuhan. Kita deklarasikan Pentakosta ketiga dulu. Amin. Sudah dapat. Haleluya. Hati Tuhan mengizinkan kita untuk terus mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Amin. Sekali lagi saya menuntut bangkit berdiri. Kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga dengan jiwa semangat iman kita. Amin. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudaraku.
Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan dan dapat kembali kita ke kebenaran hati kita. Tuntun kami lewat firman-Mu Tuhan saat ini. Kami percaya Tuhan Yesus,
firman yang akan kami dengarkan Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ya Tuhan. Tidak ada penuntun bagi setiap kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan buat hamba-Mu. Bapak Thompson Bundar Gaul ya Tuhan, yang mencari penyampaian-Mu Tuhan pagi hari ini. Sekalipun melalui Zoom ya Tuhan Yesus, kami percaya kuasa, jarak, batas, dan waktu tidak akan membatasi kuasa Tuhan bagi setiap kami. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Segala hikmat marifat daripada Tuhan atas hamba-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Kekuatan pada Tuhan mengarah yang sudah dipersiapkan hamba-Mu. Kami perkatakan itu adalah perkataan bagi setiap kami yang menguatkan kami, yang memulihkan bahkan yang menyembuhkan kami pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman Tuhan yang terus setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Baik, shalom, kekasih Tuhan. Apa kabar? Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa di pagi hari yang indah ini. Dan saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami ada di hadirat Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap baik buat kami karena selama-lamanya Engkau baik dan sangat baik. Apapun yang kami alami hari-hari ini, kami perkatakan kasih-Mu lebih besar dan kasih-Mu segalanya buat kami. Dan kami percaya bahwa kasih Tuhan telah sempurna tercurah atas kami semua. Dan kasih-Mu lah yang membuat kami ada sebagaimana kami hari ini. Terima kasih di dalam kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan. Kami rindu terus bertumbuh. Kami rindu terus mengalami pertumbuhan karakter ilahi dalam kehidupan kami. Sebab orang-orang yang terus bertumbuh seperti Kristus Yesus, itulah yang terus mengalami tegak berdiri di hadirat Tuhan. Itulah yang terus mengalami perkenanan-perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut dengan sukacita. Haleluya. Setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan dengan sukacita, kata bersama. Amin. Haleluya. Oke. Baik, kita buka kitab kita dari Mazmur pasal 41 ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-31. Mazmur 41 ayat yang ke-13 maksud saya. Sudah ketemu? Baik, sudah ketemu? Yang sudah ketemu, lambaikan tangannya. Saya baca buat kita semua. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sekali saya baca. Tetapi aku, Engkau menopang aku karena ketulusanku, karena membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Pagi ini kita akan berbicara tentang integritas, sebab sepanjang tahun ini tema gereja kita adalah berbicara tentang integritas. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas firman Tuhan ini, kita buat
Kita simak dulu video sebentar. Kelihatan di gereja? Halo? Coba kontrol dulu. Haleluya. Saya percaya bahwa semua kita telah melihat film tersebut yang menceritakan bahwa ada seorang anak kecil yang sedang kelaparan dan dia butuh sesuap nasi atau makanan. Lalu karena kesederhananya maka dia meminta belas kasihan dari orang-orang yang lewat. Tetapi tidak ada yang menghiraukan anak kecil ini. Dan tiba-tiba dia melihat ada seorang wanita melewati melintas dari depannya. Dan wanita ini uangnya terjatuh sejumlah uang. Dan kekasih Tuhan, uang yang jatuh itu saya pikir itu melebihi kebutuhannya untuk membeli makanan.
Tetapi karena anak kecil ini memiliki sebuah integritas, sebuah kesalehan, sebuah kebajikan, maka dia menyadari bahwa uang yang jatuh itu bukan miliknya. Dan itu dikembalikan sama si yang punya. Nah, kekasih Tuhan, Yesus disebut adalah sebagai the man of integrity. Yesus disebut adalah sebagai pribadi yang berintegritas. Dan saya percaya bahwa semua kita ingin rindu berhasil. Amin. Semua kita rindu ingin sukses dalam segala hal. Siapa yang rindu sukses dalam segala hal? Mari lihat kiri kanannya. Rindu gak engkau sukses gitu? Oke. Nah, ternyata di Alkitab ada satu rahasia agar kita bisa mengalami kesuksesan, mengalami keberhasilan, yaitu memiliki integritas. Pengertian integritas adalah, ada banyak orang berkata begini, perbuatan dan tindakan itu sepadan. Jadi apa yang dikatakan itu juga yang harus dihidupi. Ada juga yang berkata begini, hidup benar sekalipun tidak ada orang yang melihat. Nah, ada orang berkata integritas adalah ketulusan, kebajikan. Tapi saya berpikir ini kalau pengertian integritas sangat banyak penjelasannya. Tetapi integritas itu adalah berbicara ketulusan hati, kemurnian hati, atau ketidakbercelaan kita dalam kehidupan ini. Nah, dan saya berpikir begini, dan kita juga mengakui bersama-sama untuk memiliki integritas, untuk kita memiliki kemurnian hati, ketulusan hati. Itu tidak mudah. Tidak gampang kita untuk memiliki hidup yang berintegritas. Tidak mudah kita hidup mengalami sebuah hati yang tulus, yang murni dalam segala hal. Amin. Siapa setuju bahwa hidup memiliki integritas adalah sesuatu yang sukar? Gak ada yang angkat tangan ini. Oke. Saya berkata begini bahwa ketika kita hidup memiliki integritas, gak gampang. Gak mudah. Tetapi karena kita memiliki sebuah kerinduan untuk berhasil, untuk sukses, maka tidak mau kita harus memiliki integritas. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, katakan begini, saya rindu untuk memiliki integritas. Bilang sama diri sendiri, saya rindu memiliki integritas. Saya rindu memiliki integritas. Baik. Nah, ternyata Alkitab tadi berkata begini, pemazmur, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau menopang aku karena integritasku. Engkau menopang aku karena kemurnian hatiku. Dan ayat selanjutnya berkata begini, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ternyata hari ini kalau kita bisa memiliki integritas, ada berkat-berkat yang kita alami. Ada upah yang kita alami ketika kita terus memiliki integritas. Hidup tulus,
hidup mengalami kemurnian hati, tidak bercacat celah. Seringkali kita hidup ketika kita di depan banyak orang, kita poles hidup kita poles wajah kita, berlaku seperti orang-orang benar. Tetapi ketika tidak ada orang yang melihat kita, asli kita nampak semua. Tetapi saya percaya, ketika kita tahu firman ini, ketika kita rindu hidup mengalami keberhasilan, kesuksesan, maka kita harus hidup memiliki integritas. Nah, apa berkat yang kita terima kalau kita memiliki hidup yang berintegritas? Hari ini ada dua hal yang mau sampaikan. Kalau kita hidup berintegritas, maka berkat-berkat ini yang bagian kita. Yang pertama tadi dikatakan begini, engkau membuat aku tegak. Nah, kata tegak dari bahasa aslinya disebut namanya nashab. Salah satu pengertiannya nashab itu adalah teguh berdiri di hadapan Tuhan. Nah, teguh berdiri di hadapan Tuhan dengan kata lain begini, tidak ada cacat, tidak ada kemunafikan, tidak ada noda dalam hidup kita untuk kita tampil berani di hadirat Tuhan. Dengarkan baik Bapak Ibu, dikasih Tuhan. Salah satu kerinduan kita yang terbesar adalah begini. Bagaimana kita bisa hidup mengalami perkenanan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara kaya, saudara memiliki kekayaan, saudara memiliki popularitas, saudara memiliki kehormatan, tetapi tanpa hadirat Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan dalam hidup kita, maka itu tidak ada artinya. Katakan kepada kiri kananmu, tanpa kita mengalami hadirat Tuhan, segalanya sia-sia. Nah, sebetulnya ini yang mau kita kejar di dalam kehidupan kita, kekasih Tuhan. Yaitu bagaimana kita hidup berkenan di hadirat Tuhan. Bagaimana kita hidup mengalami sebuah perkenanan Tuhan. Nah, ada banyak orang berkata begini, Tuhan itu kan maha kasih. Tuhan itu kan maha pemurah. Tuhan itu kan maha pengampun. Itu betul. Jadi kalaupun hidup saya jatuh bangun dalam Tuhan, maka dia tetap mengasihi saya. Maka dia tetap mengampuni saya. Betul. Tadi di doa firman, tadi saya katakan bahwa kasih Tuhan itu sempurna, telah tercurah atas kita. Tetapi begini kekasih Tuhan, ketika kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita yang jauh, kita yang menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh, tapi kita yang jauh dari Tuhan. Kita yang menjauhi dari kasih Tuhan. Kita yang lari dari anugerah Tuhan. Kita yang lari dari perkenanan Tuhan. Dari pihak Tuhan, bahwa dia tetap mengasihi kita. Dia tetap bermurah hati buat kita. Dia tetap mengampuni kita. Tetapi dari kita ini. Itu sebabnya memiliki hidup perkenanan di hadirat Tuhan. Segalanya buat kita. Segalanya buat saya dan saudara. Jadi kekasih Tuhan, sekalipun kita bekerja, sekalipun kita beraktivitas,
Maka begini, rindukan terus bagaimana kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup mengalami kemurahan Tuhan. Tentu bukan oleh kuat gagah kita. Tentu bukan oleh karena usaha kita. Tetapi begini, hanya oleh karena pertolongan Tuhan. Hanya oleh karena tuntunan Roh Kudus yang memampukan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi, kalau kita hidup itu memiliki integritas adalah begini, kita mengalami perkenanan Tuhan. Kita dibuat Tuhan teguh berdiri di hadapan Tuhan. Tidak ada rasa malu. Tidak ada tuduhan-tuduhan dalam hidup kita. Kalau kita hidup berintegritas. Saya sering berjumpa dengan orang-orang. Kalau dia ditugaskan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dalam Tuhan. Hei, contoh nih. Nanti kamu 2 syafaat ya. Habis nanti firman. Kok banyak alasan. Jangan saya. Jangan saya. Saya ketemu banyak orang. Saya melihat dia sudah selayaknya untuk dia melayani Tuhan. Tetapi selalu berkata begini. Banyak alasan-alasan. Aduh, jangan dulu dah. Saya ini kan masih banyak kekurangan. Saya ini masih suka banyak melakukan hal-hal tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ini belum macam-macam. Nah, saudara-saudara Tuhan, ketika kita tertuduh, hati kita menuduh, hati nurani kita menuduh tentang sesuatu. Nah, ini yang membuat kita tidak hidup dalam kasih karunia. Kita tidak membuat kita hidup dalam tata kasih karunia Tuhan. Jadi kalau ada rasa tuduhan-tuduhan di hati kita, berarti itu menunjukkan kita ini nggak beres di hadapan Tuhan. Kita ini tidak murni di hadapan Tuhan. Kita ini tidak memiliki integritas. Pastikan kasih Tuhan bahwa besok dan selalu di hari-hari ke depan, bahwa setiap kita tidak, hati nurani kita tidak menuduh kita. Oh, kamu masih begini. Kamu masih melakukan itu. Pikiran kamu masih begini. Nah, kekasih Tuhan, kadang-kadang yang menjadi lawan kita itu adalah hati nurani kita. Bukan perasaan loh. Perasaan dengan hati nurani itu berbeda. Perasaan itu terkadang itu adalah manusiawi kita yang berbicara. Pikiran kita yang berbicara. Logika kita yang berbicara. Tetapi hati nurani itu adalah Tuhan yang bekerja di dalamnya. Jadi kadang-kadang pikiran kita ini, alam bawah sadar kita itu kadang-kadang tidak sinkron dengan hati nurani kita. Nah, sebagai bukti, kalau kita ditugaskan atau kita seperti contoh tadi, ayo melayani, ayo kerjakan ini, maka banyak orang mengelak. Aduh, saya belum siap, saya belum banyak kekurangan saya belum sempurna lah gitu. Nah, ketika orang-orang berkata begitu, berarti hati nuraninya yang sedang menuduh dia. Hati nuraninya yang sedang menunjuk dia, oh kamu masih begini dan begitu. Nah, kekasih Tuhan, kalau hati nurani kita sedang menuduh kita untuk hal-hal yang tidak berkenan, maka itu artinya Tuhan sedang berbicara buat kita. Hati nurani itu kadang-kadang itu sebagai wadah, dipakai Tuhan untuk berbicara buat kita. Tetapi perasaan kita, perasaan manusia kita, itu kadang-kadang pikiran kita yang berbicara. Jadi kadang-kadang itu berbeda. Hati nurani dengan perasaan kita. Nah, yang pertama, berkat atau upah yang kita alami kalau kita memiliki integritas adalah maka kita teguh berdiri
di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, kata arti dari tegak itu adalah menempati posisi di hadirat Tuhan. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang doa, ternyata kita ini di hadirat Tuhan itu ada posisi-posisi. Dalam kerajaan di dunia ini, ada ring 1, ring 2, ring 3, ring 4. Presiden, ada orang-orang yang terdekatnya, disebut ring 1. Jadi kalau ring 1 ini, dia tidak ada pembatas untuk dia berbicara kepada presiden. Ring 2, ini masih ada. Ring 3, masih ada penghubungnya. Jadi nggak suka-suka dia untuk ketemu presiden. Nah, orang ring 1 itu, kalau presiden itu adalah sekretaris presiden dan semuanya itu. Jadi tidak ada halangan. Kalau dia mau datang sama presiden, ya udah langsung ketemu. Tetapi oleh ring 2, ring 3 itu harus ditentukan dulu. Ada waktu nggak Pak Presiden? Jam berapa bisa dikunjungi? Jam berapa ada waktu bisa berjumpa dan lain sebagainya. Ternyata hal yang demikian juga posisi kita di hadirat Tuhan. Orang yang memiliki integritas, dia memiliki tempat yang tertinggi, memiliki tempat yang tinggi di hadapan Tuhan. Wow, artinya begini, itu kepekaannya semakin terlatih. Dia bisa mendengar jelas tuntunan Tuhan. Dia bisa dengar jelas-jelas, oh ini maksud Tuhan. Ini rencana Tuhan. Ini yang Tuhan mau aku lakukan. Ini yang Tuhan mau aku kerjakan. Ini yang Tuhan suka aku kerjakan. Orang-orang yang memiliki tempat yang dekat dengan Tuhan, hidupnya selalu berdasarkan tuntunan Tuhan, maunya Tuhan. Jadi dia peka. Dia peka mendengar suara Tuhan. Nah, dan ini yang menjadi pergumulan kita, kekasih Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan yang semakin rumit ini, kadang-kadang kita sulit, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus aku lakukan. Sekarang ini kita sedang blank nih. Di depan ini seperti apa Tuhan? Di depan ini aku, apa yang mau aku kerjakan Tuhan? Tetapi orang-orang yang memiliki tempat yang dekat dengan Tuhan, dia sudah tahu apa yang dia hidupi di depan. Dia sudah tahu rencana Tuhan dalam hidupnya di masa-masa yang akan datang. Dia sudah tahu apa yang mau Tuhan perbuat di dalam hidupnya, melalui hidupnya di masa-masa yang akan datang. Itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Atau dengan kata lain begini. Sering kita mendengar begini, oh si Anu itu tangan kanannya orang itu. Berarti tangan kanannya selalu dia dekat. Tangan kanan itu dia akan tahu nanti bosnya itu besok, minggu depan, bulan depan. Dia tahu itu mau ngapain. Dan dia apa yang harus dikerjakannya kepada bosnya. Nah, sesungguhnya itu harus begitu, kekasih Tuhan. Kalau kita memiliki integritas begini, maka kita menempati tempat yang dekat di hadirat Tuhan. Dan kalau kita memiliki tempat yang dekat dengan Tuhan, maka begini, kita tahu apa rencana Tuhan di depan. Kita tahu apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kita di masa-masa yang akan datang. Kita tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kita untuk orang lain. Amin.
Kalau anak-anakku ini dekat dengan Tuhan, maka dari sekarang sudah tahu siapa teman hidupmu, ya kan? Sudah tahu siapa nanti. Wih, ini ngomong jodoh mulu ini gitu kali ya. Kan itu pergumulan bukan hari ini. Salah satunya kan begitu toh. Nah, tapi udah tahu Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, sudah tahu. Oh, dia menjadi teman hidup saya. Oh, saya belum ada tanda-tanda dikirim Tuhan, ya kan? Kita sudah tahu berapa lama lagi kita akan di Malaysia kan? Nah, kita akan tahu apa yang mau Tuhan kerjakan di dalam kita. Pasti Tuhan tahu. Dan dia akan diberitahu apa rencana Tuhan terhadap kita di masa-masa yang akan datang. Sehingga begini, ketika kita dekat dengan Tuhan, memiliki posisi yang dekat dengan Tuhan, maka kita tidak gamang dalam hidup ini. Kita tidak buta melakukan sesuatu. Tetapi kita melakukan sesuatu atas tuntunan Tuhan, atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dua hal ini kasih Tuhan. Kalau kita memiliki ketulusan hati, kalau kita memiliki kemurnian hati, kalau kita memiliki integritas, maka yang pertama begini. Engkau semakin mengalami perkenanan Tuhan. Tidak ada yang menuduh hidup kita, bahkan hati nurani kita, bahwa kita bercacat celah. Yang pertama adalah berkat yang kita alami adalah memiliki perkenanan Tuhan. Amin. Siapa yang mau mengalami perkenanan Tuhan? Oke. Hidup memiliki integritas. Yang kedua adalah kalau kita memiliki integritas, kemurnian hati, haleluya, hidupmu pasti dekat dengan Tuhan. Kita tahu apa rencana Tuhan, kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, dan dia akan lakukan banyak hal di dalam kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berpotensi jadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita, selamat berintegritas, dan selamat terus memiliki perkenanan-perkenanan Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kita angkat pujian. Inilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Kok nggak kedengaran lagi? Suaranya dari sini. Siapa yang belum dapat? Ada yang belum? Bilang dulu. Dari C, coba C.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di sana. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di sana. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bangkit berdiri, katakan ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di sana. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di sana. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari kasih Tuhan. Tuhan mau di hari-hari ini kita memiliki ketulusan hati, memiliki integritas, memiliki kemurnian. Sebab di saat kita memiliki integritas, maka itu yang membuat kita sukses dalam hidup ini. Itu yang membuat kita berhasil dalam kehidupan ini. Mari pejamkan matamu, biar kita hanya fokus kepada Tuhan. Firman ini juga berbicara buat pribadi saya, buat kita semua. Kadang-kadang kita orang-orang munafik. Di depan banyak orang, kita berlaku seperti malaikat. Kita berlaku seperti orang-orang yang tidak bercacat celah. Tetapi hari ini, mari kita tanggalkan semua topeng-topeng kemunafikan kita. Dan kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau memiliki integritas. Kita mau memiliki kemurnian hati. Sebab di saat kita memiliki integritas, maka pasti engkau akan tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Engkau tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Maka engkau akan menempati tempat-tempat yang tertinggi di hadirat Tuhan. Kekasih Tuhan, malaikat saja, makhluk-makhluk surgawi ingin dekat bersama dengan Tuhan. Tetapi untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, hanya kita yang ditebus umatnya. Hanya kita di mana darahnya telah tercurah kepada kita. Kitalah yang diberi prioritas oleh Tuhan supaya kita dekat dengan Tuhan. Mengalami Tuhan, mengalami pikiran Tuhan, mengalami hati Tuhan. Itu yang mengalami. Kita yang diberi prioritas. Tuhan Yesus mati, darahnya tercurah bukan untuk malaikat, bukan untuk makhluk-makhluk yang di sorga. Tetapi Yesus mati, darahnya tercurah adalah buat saya dan saudara. Dan itu artinya karena Yesus telah mati buat saya dan saudara,
kita memiliki prioritas di hadirat Tuhan. Saya dan saudara adalah orang-orang yang ditentukan untuk memiliki kedudukan yang dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari hari-hari ini kita tetap memiliki integritas, kemurnian hati, ketulusan hati. Kalau hati nurani kita sedang menuduh kita, mari kita bertobat. Kalau hati nurani kita sedang menuduh kita, mari kita tinggalkan jalan-jalan yang kita berkenan itu di hadapan Tuhan. Supaya apa? Kita terus mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Hari ini, kalau firman ini sedang menegur kita masing-masing. Kalau firman ini sedang menemplak kita masing-masing. Mari saya berikan waktu buat kita untuk datang kepada Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Karena kita sebentar kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan hidup kita. Biar kita tetap murni di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau tahu setiap hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada hal-hal yang dapat kami sembunyikan di hadirat-Mu. Dan ini kami Tuhan Yesus. Seringkali kami berlagak orang-orang benar. Seringkali kami memasang topeng-topeng kami. Seringkali kami hidup dalam kemunafikan Tuhan. Tapi hari ini kami berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan. Tuhan, lepaskan kami, bebaskan kami dari semua hal-hal kemunafikan, dari semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar kami tetap memiliki ketulusan hati, integritas. Sebab orang-orang memiliki integritas itu memiliki tempat-tempat yang dekat dengan-Mu ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdosa lewat perkataan kami, lewat perasaan kami, lewat apa yang kami pikirkan. Tuhan, ada banyak hal kami berdosa, bersalah Tuhan di hadapan-Mu. Dan hari ini Tuhan kami minta, ampuni kami Tuhan, ampuni. Dan kuatkan kami Roh Kudus, supaya kami tidak jatuh lagi kepada perbuatan-perbuatan yang sama. Tetapi kami tetap teguh, kami tegak, berdiri di hadapan-Mu. Sebagai orang-orang yang memiliki integritas. Sebagai orang-orang percaya yang terus bertumbuh dalam karakter ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Tuhan kami minta perkenan-Mu atas setiap kami. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Kami akan melihat semua kemuliaan-Mu. Kami akan melihat semua perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami adalah orang-orang yang memiliki integritas, ketulusan hati, kemurnian hati dalam nama Yesus. Aku berdoa berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Aku berkatakan semua jemaat yang di wadah ini, mereka akan tampil menjadi orang-orang yang berintegritas. Mereka akan tampil menjadi orang-orang yang memiliki kemurnian hati. Mereka akan tampil menjadi orang-orang yang tulus di dalam segala hal. Karena Engkau yang menolong, karena Engkau yang menuntun, karena Engkau yang memimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Kami akan melihat hal-hal besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami orang-orang yang berintegritas. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Mari silakan duduk kembali. Persiapkan hatimu untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Dan kita angkat pujian. Suaramu kudengar. Semua sudah mendapatkan anggur dan roti? Oke, kalau sudah, mari bangkit kembali berdiri. Oh
Mari angkat roti di atas kepala kita. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, dengan iman saya, bahwa roti ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah karena pengorbananmu di kayu salib oleh dosa saya, karena pelanggaran saya, kejahatan saya, bahkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Tapi aku bersyukur Tuhan, oleh tubuhmu yang terpecah-pecah, yang diserahkan bagiku, aku mengalami pemulihan, aku mengalami pengampunan dosa, aku mengalami hidup yang kekal, aku mengalami kesembuhan, aku mengalami mujizat, bahkan mengalami semua berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan. Karena tubuh Yesus telah diserahkan bagiku. Makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan tinggi di atas kepala. Kalau ada di antara saudara yang datang hari ini dengan tubuh yang lemah, dengan tubuh yang sakit, tumpangkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit. Karena kita percaya oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah disembuhkan. Mungkin saudara teringat dengan orang-orang yang kita cintai yang sekarang ini sedang terbaring di rumah sakit, mengalami kelemahan tubuh atau di tempat-tempat tinggal mereka. Saudara bisa mewakili mereka di hadirat Tuhan, sebab kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Saudara boleh mewakili mereka di hadapan Tuhan dan taruh tanganmu di bagian dada. Dan jika saudara yang datang hari ini ada hal-hal yang kita gumuli dan saudara rindu mengalami terobosan-terobosan di dalamnya, percayalah Tuhan sangat rindu untuk memberkati kita. Tuhan sangat rindu untuk melepaskan dan membebaskan kita. Dan kalau saudara rindu mengalami terobosan apapun dalam hidupmu, mari taruh tanganmu di dadamu. Dan kita tahu bahwa tidak ada perkara yang sukar buat Tuhan.
Dan semua kita baru tangir dada kita dan berdoa. Tuhan Yesus, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Darahmu tercurah bagiku karena dosa saya, sakit penyakit saya, kutuk-kutuk saya, kelemahan saya, kemiskinan saya, kebodohan saya, bahkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tapi aku bersyukur Tuhan Yesus, darah-Mu telah tercurah bagiku di kayu salib. Dan aku bersyukur atasnya. Dan karena darah-Mu yang tercurah, aku mengalami pemulihan, mengalami pengampunan dosa, mengalami kesembuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami mujizat demi mujizat, bahkan mengalami hidup yang kekal, hidup bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku sambut darah-Mu di dalam nama Yesus. Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan buat apa yang dikerjakan Tuhan buat kita. Haleluya. Hidupmu pasti berubah, nasibmu pasti berubah, karena Tuhan Yesus telah mati buat kita. Darahnya sudah curahkan dan hidupnya telah diserahkan buat saudara-saudara. Katakan haleluya, haleluya. 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 Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Dan karenanya aku berkatakan bahwa umat-Mu yang hadir hari ini adalah orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah beri kelegaan. Mereka yang mengalami kebuntuan, ada terobosan-terobosan dalam hidup mereka. Dan aku bersyukur Tuhan. Haleluya, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas mereka. Tidak ada yang terpapar COVID-19. Tapi mereka sehat, mereka kuat, imunitas mereka kuat, diberkati Tuhan, kebal terhadap semua sakit penyakit dalam nama Yesus. Dan terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Engkau terus menuntun mereka menjadi orang-orang yang berintegritas sampai terus mereka tetap tegak, teguh, berdiri di hadapan-Mu. Terima kasih dan sementara anak-anak-Mu akan menabur bagi pekerjaan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka, memberkati berkelimpahan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, yang diberkati siapa mendapat bersama. Amin. Saya kembali kepada worship leader, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Kita akan mengumpulkan persembahan kita, melayani Tuhan, menunjang dan sekalian mendengarkan pertemuan sepanjang minggu ini. Haleluya. Semua diberkati. Amin, saudara-saudaraku.
Siapa yang diberkati Tuhan dia sampaikan semuanya. Haleluya. Pengumuman kita sepanjang minggu ini dan mulai doa morning blessing dari Batam kita adakan. Kami rindu setiap saudara-saudara sama-sama mengikutinya setiap hari kecuali hari Minggu. Kami rindu setiap saudara-saudara mendownload menuju. Amin. Siapa yang tidak ada saudara saya dengan Zoom? Belum ada ya? Ayo kami himbau dan tempat ini. Ayo download Zoom ya saudara-saudaraku. Bersama-sama kita berdoa. Siapa yang melihat pemulihan di bangsa ini, di dalam pribadi kita, dalam keluarga kita? Siapa yang rindu? Kita semua, amin. Sama-sama kita berdoa, amin. Kita download Zoom kita ya, biar kita sama-sama berdoa melalui Zoom. Di morning blessing kita ada berkat Tuhan yang menguatkan kita ketika kita bekerja. Bapak Tuhan kita akan menguatkan kita. Doa puasa dan PTW kita teduhkan karena ada morning blessing. MC akan kita perbuat setiap hari Kamis dari Zoom, melalui Zoom online melalui Bapak kita, amin. Itu saja mungkin sepanjang minggu ini. Kami pada tempat ini kita terus berjaga-jaga, jaga jarak bersama teman-teman kita, jauhi dulu teman-teman kami ya saudaraku. Dan terus kami ingatkan sepanjang ibadah dan sampai nanti ke bawah dan gunakan face mask, tidak diberikan amin. Siapa tahu nanti pengawas di bawah, kita takut karena nilai wajah kita nggak mau membayar, amin. Amin saudara-saudaraku, kita jaga diri kita sama-sama jaga. Vaksin terbaik adalah diri. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga diri. Amin. Itu saja mungkin pengumuman kita akan sudah ibadah kita. Ayo saudara-saudara depan ini. Sekarang saya berdoa. Baik, kasih Tuhan. Haleluya. Mari bagi berdiri, kita akan sudah ibadah. Dan bagi kekasih Tuhan yang baru pertama kali datang beribadah, kami menyambut sukacita kehadiran kasih Tuhan beribadah bersama dengan kami. Dan kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Adakah Sinta Silalahi di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Oke, mungkin nanti saya ini. Baik. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar janji Tuhan dalam Ulangan 28:14 terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu. Tuhan Yesus memberkati adonan-adonanmu. Tuhan Yesus memberkati lumbung-lumbungmu. Dia berjanji, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Nasibmu tetap naik dan bukan turun. Karena engkau adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang ditebus oleh darahnya yang kudus. Bahkan apa yang kau perbuat dalam tanganmu, dengan tanganmu, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terimalah berkat dalam anugerah yang melimpah-limpah. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Tak persekutuan bersama Roh Kudus. Yang menyertai, menuntun, menolong, memberkati kita. Mulai sekarang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kekasih Tuhan, sambut berkat Tuhan dan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu buat kita. Dan jadilah orang-orang yang berintegritas. Tuhan memberkati. Haleluya. Tetap jaga SOP dan jaga jarak. Ibadah kita hari ini hanya sekali. Karena masih banyak teman-teman kita yang belum bisa keluar dari hostel mereka. Sampai jumpa. Ada 2 pelayan hari Selasa. Bahkan besok ada morning blessing. Dari Penang bisa mengikuti dari jam 4. Dan nanti Gembala
senior kita, Bapak rohani kita yang akan memberkati kita, melayani kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya.